Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana. Saya adalah pamong belajar dari UPTD SPNF SKB Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional yang harus diimplementasikan oleh seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal. UPTD SPNF SKB Parepare telah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023. Ciri khas dalam kurikulum ini adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu strategi dalam proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman warga belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Tujuan dari adanya pembelajaran berdiferensiasi adalah membantu warga belajar dalam belajar serta mampu meningkatkan motivasi dan pencapaian hasil belajar. Penerapan praktik baik, implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran sejarah mampu membuat warga belajar paket C menjadi lebih antusias dan memiliki minat belajar yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Berikut ini adalah hal-hal yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran sejarah. Pada saat kegiatan pembukaan, saya menyampaikan materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran untuk menyamakan persepsi warga belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi sejarah. Temanya yaitu tentang kolonialisme bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Sebelumnya ibu mau tanya nih, di sini ada yang sudah mendengar kata kolonialisme belum? Inggris itu menjajah Indonesia selama berapa tahun? Ada yang tahu? Inggris itu menjajah Indonesia selama 5 tahun ya. Nah, yang pertama dimulai dari Portugis. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, hal yang saya lakukan yaitu melakukan analisis diagnostik gaya belajar warga belajar dengan menanyakan media belajar apa yang disukai oleh mereka. Sebanyak 3 orang lebih menyukai kegiatan membaca sebagai media belajar, 4 orang memilih menggunakan audio, dan 4 orang lainnya memilih video. Kemudian, pendidik membagi kelas menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok audio, visual, dan audiovisual. Yang sudah dapat audio dan videonya silakan dibuka, didengarkan, dan dilihat. Pada diferensiasi proses, masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempelajari materi berdasarkan bahan ajar yang disukai. Pendidik menyiapkan bahan ajar berupa modul ajar untuk kelompok visual, audio MP3 untuk kelompok audio, dan video untuk kelompok audiovisual. Pendidik mengarahkan warga belajar mengakses media belajar dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Setelah belajar secara mandiri berdasarkan minat, warga belajar yang telah selesai diberikan tugas untuk berdiskusi membuat suatu hasil karya berupa mind mapping, di mana warga belajar bebas berkreasi dalam menuangkan ide-ide hasil belajarnya. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendampingi warga belajar untuk aktif dan mandiri dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. 2 anggota kelompok dipilih untuk mempresentasikan hasil karyanya, sedangkan anggota kelompok yang lain melakukan tanya jawab secara bergiliran ke kelompok lainnya. Kegiatan ini mendorong warga belajar untuk lebih aktif, berbagi pengetahuan dengan kelompok lain, serta menumbuhkan motivasi dan semangat belajar.
Selanjutnya, pendidik mengarahkan warga belajar yang menggunakan handphone untuk men-scan barcode di layar dalam menjawab kuis. Kuis ini mengukur sejauh mana pengetahuan warga belajar setelah mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, itu sudah mengumpulkan masing-masing jawaban dari kalian. Dan ibu simpulkan di sini yang mempresentasikan paling baik atau paling menarik dan mudah dimengerti. Oh, masih ada. Paling aktif. Ibu simpulkan bahwa yang paling baik dalam presentasi, paling mudah dimengerti, paling menarik itu adalah Putri. Silakan Putri. Untuk peserta yang paling aktif bertanya adalah Ikra Majasa. Silakan Putri Ikra. Oke. Dan untuk pemenang kuis pada hari ini yaitu Jani. Silakan berdiri Jani. Tepuk tangan untuk Jani. Sebagai penutup kegiatan, pendidik mengajak warga belajar untuk bersama-sama melakukan refleksi pembelajaran secara lisan dan tulisan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Oke, Hikmah, ayo. Bagaimana kesan-kesannya hari ini? Kesannya itu menyenangkan karena kita kayak diperkelompok ya satu sama lain, terus lebih mengasah kreativitas juga. Oke, ada ide lain yang mau mengeluarkan pendapat? Jadi di sini juga menyenangkan karena kita bisa bertukar pikiran satu sama lain, saling menjawab dan memberikan pertanyaan, dan itu juga kita juga bisa saling mengenal satu sama lain. Ada lagi dari kelompok visual? Diferensiasi Baiklah, dengan demikian sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran yang telah kalian lakukan dapat memberi manfaat kepada kalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diferensiasi pembelajaran yang diajarkan tadi Ibu Ristian itu sudah bagus menurut saya, bahkan sangat bagus karena dia menggunakan gaya pembelajaran yang menggunakan audio visual dengan visual, di mana dia menerapkan metode pembelajaran itu cooperative learning yang mana memotivasi siswa untuk belajar secara berkelompok dan memberikan minat pembelajaran yang baik. Jadi, apa yang terlihat tadi itu saya sangat mengapresiasi. Yang tadi saya melihat metode pembelajaran yang diajarkan sudah menggunakan transformasi digital. Alhamdulillah kita tadi melihat ada pembagian kelompok. Kemudian ada bahkan teman-teman yang lain juga menarik dan bisa melakukan hal yang seperti yang ada di sekian.